Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 1220057. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat kusuf dan khusuf. Sholat kusuf dan kusuf. Pengertian sholat kusuf dan kusuf. Sholat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut juga dengan istilah kusuf dan juga kusuf. Sekaligus secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut dengan kusuf dan juga kusuf sekaligus. Namun, masyhur juga di kalangan ulama pengguna istilah kusuf untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana matahari. Dalam istilah fuqaha, dinamakan kusuf yaitu hilangnya cahaya matahari atau bulan atau hilangnya sebagian dan perubahan cahaya yang mengarah ke awan hitam atau gelap. Kalimat kusuf semakna dengan kusuf. Ada pula mengatakan kusuf adalah gerhana matahari sedangkan kusuf adalah gerhana bulan. Pemilihan ini lebih masyhur menurut bahasa. Jadi gerhana ialah sholat yang dikerjakan dengan tata cara dan gerakan tertentu ketika hilang cahaya matahari atau bulan atau hilangnya sebagiannya. Hukum melaksanakan sholat kusuf dan khusuf. Pendapat pertama, sunnah muakkad dilakukan secara berjamaah seperti halnya sholat gerhana matahari. Demikian ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad Dawud, Ibnu Hazm, dan pendapat senada juga datang dari At-Thaha, Hasan An-Na'i, Ishaq, dan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalil mereka, sesungguhnya matahari dan bulan adalah bumi tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Oleh karena itu, bila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah sampai terang kembali. Pendapat kedua, tidak dilakukan secara berjamaah. Demikian ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik. Dalilnya bahwa umumnya pelaksanaan sholat gerhana bulan sholat gerhana bulan pada malam hari lebih berat daripada pelaksanaannya saat siang hari. Sementara itu, belum ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikannya secara berjamaah. Padahal kejadian gerhana bulan lebih sering daripada kejadian gerhana matahari. Manakah pendapat yang kuat dalam hal ini? Ialah pendapat pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menunaikan keduanya tanpa ada pengecualian antara yang satu dengan yang lainnya, atau gerhana matahari dan gerhana bulan. Bagaimana di dalam hadis disebutkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju masjid, kemudian beliau berdiri, selanjutnya bertakbir dan sahabat berdiri dalam shaf di belakangnya. Ibnu Qudamah rahimahullah juga berkata, sunnah yang diajarkan ialah menunaikan sholat gerhana berjamaah di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun boleh juga dilakukan sendiri-sendiri, namun pelaksanaannya dengan jamaah lebih afdol atau lebih baik karena dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah dengan berjamaah. Sehingga demikian sunnah yang telah diajarkan ialah menunaikannya di masjid. Waktu pelaksanaan sholat kusuf dan khusuf. 1. Sholat khusuf dimulai awal gerhana matahari atau bulan sampai gerhana tersebut berakhir, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah sampai kembali terang. 2. Sholat gerhana matahari tidak ditunaikan jika telah muncul dua perkara, yaitu terang seperti sedia kala. 2. Gerhana terjadi tatkala matahari terbenam. Demikian pula halnya dengan gerhana bulan tidak ditunaikan jika muncul dua perkara, yaitu terang seperti sedia kala dan saat terbit matahari. Amalan yang dapat dikerjakan sholat gerhana. Yang pertama, memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan amal sahih dan amal sholat sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bila kalian melihat, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholat, dan bersedekahlah. 2. Keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat gerhana berjamaah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju masjid, kemudian beliau berdiri, selanjutnya bertakbir dan sahabat berdiri dalam shaf di belakangnya. 3. Wanita keluar untuk ikut serta menunaikan sholat gerhana sebagaimana dalam hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala terjadi gerhana matahari. Aku melihat orang-orang berdiri menunaikan sholat
Demikian pula Aisyah, aku melihatnya sholat. Jika dikhawatirkan akan terjadi fitnah, maka hendaknya para wanita mengerjakan sholat gerhana ini sendiri-sendiri di rumah mereka berdasarkan keumuman perintah mengerjakan sholat gerhana. 4. Sholat gerhana matahari atau bulan tanpa azan dan iqomah akan tetapi diseru untuk sholat pada malam dan siang dengan ucapan as-sholatu jami'ah atau sholat akan didirikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, ia berkata, ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW, diserukan as-sholatu jami'ah, sesungguhnya sholat akan didirikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. 5. Khutbah setelah sholat sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW tatkala selesai sholat, ia berdiri menghadap manusia lalu berkhutbah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tata cara sholat khusu dan khusuf. Ringkasan tata cara sholat gerhana yaitu 1. Bertakbir membaca doa iftitah, ta'awuz, membaca Al-Fatihah, dan membaca surat panjang seperti Al-Baqarah. 2. Rukuk dengan rukuk yang panjang. 3. Berdiri dari rukuk atau i'tidal seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. 4. Tidak sujud atau setelah bangkit dari rukuk, akan tetapi membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lebih ringan dari yang pertama. 5. Kemudian rukuk lagi dengan rukuk yang panjang, hanya saja lebih ringan dari rukuk yang pertama. 6. Bangkit dari rukuk atau i'tidal seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. 7. Kemudian sujud lalu duduk di antara dua sujud lalu sujud lagi. 8. Kemudian berdiri ke rakaat kedua dan selanjutnya melakukan seperti yang dilakukan pada rakaat pertama, dan sesudah itu sunnah pula imam dan khatib berkhutbah sebagaimana khutbah Jumat. Kesimpulannya, sholat khusuf ialah sholat dua gerhana, yakni sholat karena gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau gerhana bulan kita dilakukan sholat khusuf, atau kalau gerhana matahari kita lakukan sholat khusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat gerhana matahari yaitu timbul gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa atau sampai terbenam, sedangkan sholat gerhana bulan waktunya mulai terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan nampak utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.